Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah dengan NIM 230701861 akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh penggunaan HP dan lama waktu penggunaan terhadap sikap seseorang. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan analisis regresi ganda untuk mengetahui apakah penggunaan HP dan lama waktu penggunaan berpengaruh terhadap sikap seseorang. Namun sebelum itu, saya akan sedikit membahas mengenai apa sih analisis regresi ganda itu. Nah, berbeda dengan analisis regresi sederhana, analisis regresi ganda ini memiliki beberapa variabel bebas yang nantinya akan dihubungkan dengan variabel tak bebas. Kemudian, dalam penelitian kali ini saya memiliki beberapa data dari 20 sampel penelitian yang saya punya. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama kita akan membuat tabel bantu, di mana dalam tabel bantu ini terdapat X1, di mana X1 adalah penggunaan HP, X2 adalah lama waktu penggunaan, dan Y adalah sikap seseorang. Untuk yang kedua, kita akan menentukan skor deviasi. Yang pertama, kita akan mencari harga deviasi pada sigma X1 kuadrat, di mana sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Kemudian menghasilkan 20,8. Yang kedua adalah harga deviasi pada sigma X2 kuadrat, di mana sigma X2 kuadrat adalah 8,2. Yang ketiga, harga deviasi pada sigma Y kuadrat, di mana sigma Y kuadrat adalah 10,95. Yang keempat, harga deviasi pada sigma X1Y, di mana sigma X1Y sama dengan negatif 6,6. Harga deviasi pada sigma X2Y, di mana sigma X2Y sama dengan negatif 1,7. Dan yang terakhir, harga deviasi pada sigma X1 X2, di mana sigma X1 X2 sama dengan 5,6. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan persamaan regresi terhadap B1, B2, dan A. Yang pertama, kita akan menentukan harga koefisien B1, di mana B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,0150. Yang kedua, kita akan menentukan harga koefisien B2, di mana B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 dikali X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Maka B2 sama dengan negatif 5,395. Yang ketiga, kita akan menentukan harga koefisien A, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B1 dikali sigma X1 dibagi N dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N. Maka A sama dengan 27,014. Nah, dari perhitungan di atas, maka kita peroleh suatu persamaan Y sama dengan 27 dikurangi 0,14 dikurangi 0,0150 X1 ditambah 5,395 X2. Langkah yang keempat, kita akan menguji signifikasi persamaan regresi ganda Y terhadap X1. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah kuadrat pada setiap jumlah varian, di mana JKT sama dengan 10,95, JKREX sama dengan negatif 44,551, JKRES sama dengan 55,501. Yang kedua, kita akan menentukan DK masing-masing sumber varian, di mana DKT sama dengan 19, DKREX sama dengan 2, dan DKRES sama dengan 17.
Yang ketiga, kita akan menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Nah, RJK rek di sini sama dengan negatif 22,27, JK res sama dengan 3,264. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menentukan harga F hitung, di mana untuk uji signifikasi regresi Y terhadap X1 dan X2, maka hipotesis yang digunakan adalah H0 apabila B1 lebih kecil dari sama dengan beta 2, H1 apabila beta 1 lebih besar dari beta 2. Setelah ditentukan hipotesis penelitian, langkah selanjutnya maka kita akan menghitung harga F hitung. Untuk rumusnya adalah F hitung sama dengan RJK rek dibagi RJK res, maka hasilnya adalah negatif 6,822. Yang kedua, kita akan menentukan F tabel, di mana DK pembilang sama dengan DK rek sama dengan 2 dan DK penyebut sama dengan DK sisa adalah 17, maka F tabelnya adalah 3,59. Nah, dari kesimpulan penelitian ini diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan HP dan lama waktu penggunaan tidak mempengaruhi sikap seseorang. Yang selanjutnya, membuat rangkuman hasil perhitungan dengan menggunakan tabel ANAVA. Untuk langkah yang kelima, kita akan menguji signifikasi regresi ganda Y terhadap X1 dan X2, di mana yang pertama, koefisien korelasi ganda memiliki rumus JK rek sama dengan sigma Y kuadrat, maka hasilnya adalah negatif 4,0685. Untuk yang kedua, kita akan menguji signifikasi koefisien korelasi ganda, di mana hipotesis yang digunakan adalah seperti pada layar. Yang ketiga, kita akan menghitung koefisien determinasi, di mana hasilnya adalah 1655,2%. Nah, koefisien ini memberikan informasi bahwa 1655,2% adalah variasi nilai pengaruh penggunaan HP dan lama waktu penggunaan terhadap sikap seseorang. Yang selanjutnya, kita akan menguji signifikasi koefisien persamaan regresi ganda, di mana yang pertama kita akan menghitung galat baku taksiran dengan menggunakan rumus RJK res kuadrat, maka hasilnya adalah 13,133, di mana SY12-nya adalah 3,623. Yang kedua, kita akan menghitung harga R1 kuadrat, di mana R1 kuadrat sama dengan 0,032. Maka R1 kuadrat sama dengan RI kuadrat. Jadi, RI sama dengan 0,181. Yang ketiga, kita akan menghitung harga SB1 kuadrat dan SB2 kuadrat, di mana SB1 kuadrat sama dengan 0,651, di mana SB1-nya sama dengan 0,807. Kemudian SB kuadrat sama dengan 1,652, di mana SB kuadratnya sama dengan 1,285. Yang selanjutnya, kita akan menghitung signifikasi koefisien persamaan regresi ganda Y, di mana uji signifikasi koefisien persamaan regresi B1, Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung signifikasi koefisien persamaan regresi dengan menggunakan uji T. Nah, yang pertama kita akan menguji signifikasi koefisien regresi B1. Untuk uji signifikasi koefisien persamaan regresi dengan menggunakan uji T, maka hipotesis yang digunakan adalah seperti pada layar. Nah, dengan demikian, maka rumus yang digunakan adalah T1 sama dengan B1 dibagi SB1, maka hasilnya adalah 0,015. Kemudian kita akan mencari harga T tabel dengan DK sama dengan 17, sehingga
T tabelnya adalah 2,110. Karena harga T1 lebih kecil dari T hitung, maka kita memperoleh kesimpulan bahwa penggunaan HP tidak berpengaruh terhadap sikap seseorang. Yang kedua, kita akan menguji signifikasi koefisien persamaan regresi B2. Nah, untuk uji signifikasi koefisien persamaan regresi ini, maka hipotesis yang digunakan adalah seperti pada layar. Kemudian rumus yang digunakan adalah T2 sama dengan B2 dikurangi SB1, maka hasilnya adalah 6,685. Maka kita akan mencari harga T tabel dengan DK sama dengan 17, maka T tabelnya adalah 2,110. Karena harga T1 lebih besar dari T hitung, T tabel, maka kita peroleh kesimpulan bahwa lama penggunaan HP dapat mempengaruhi sikap seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.